Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Salam kasih dalam Yesus Kristus. Salam jumpa melalui channel YouTube Gemim Bukit Moriati Kalabaru dalam pelayanan Renungan Harian Keluarga. Di hari ini, di pagi yang indah, kita patut mengucap syukur atas kasih anugerah kemurahan Tuhan. Di hari yang ke-21, Jumat di bulan April di tahun 2023. Sebelum kita melangkah melakukan berbagai aktivitas tugas tanggung jawab kerja pelayanan kita, saya mengajak kita untuk bersaat teduh. Kita akan mendengar sabda firman Tuhan yang menjadi dasar landasan yang kuat dan kokoh dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda firman Tuhan, maka mari berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini, Tuhan berkenan bagi kami menikmati kehidupan yang baru, hari yang baru, Jumat 21 April 2023. Sungguh kami merasakan bahwa penyertaan, pemeliharaan, dan pemberkatan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kami boleh terpelihara dan selamat menikmati kehidupan di hari ini. Bapa Sorgawi, sebelum kami melangkah melakukan berbagai aktivitas tugas tanggung jawab kerja pelayanan dan pengabdian menurut bidang profesi talenta yang kami miliki yang Tuhan berikan, kami rindu mendasarinya dengan mendengar sabda firman Tuhan. Karena firman itu adalah kekuatan, firman itu adalah penghiburan, firman itu adalah terang dan pedoman dalam perjalanan hidup ini. Ya Roh Kudus, mampukan kami, kuasai kami, agar supaya ketika kami mendengarkan sabda firman-Mu, kami tidak akan mengeraskan hati, tetapi mau melakukan dan hidup di dalamnya. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di sepanjang hari ini dalam renungan harian keluarga Jumat 21 April 2023 terdapat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-17 yang berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allah-Mu." Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang kekasih dan diberkati Tuhan, dari kolom 1 sampai kolom 29 Gemim Bukit Moriati Kalabaru, tetapi juga pendengar setia renungan harian keluarga di mana saja berada. Firman Tuhan yang disampaikan oleh penulis Injil Yohanes dengan tegas menyampaikan bahwa ketika Maria Magdalena mengenal Yesus Kristus, maka ia penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita, sekaligus ia ingin menyentuh dan memeluk Yesus. Tetapi Yesus melarangnya dengan alasan bahwa Yesus belum pergi kepada Bapa di sorga. Dan hal ini menunjukkan keilahian Yesus sebagai Mesias, anak Allah.
Dan karena itu, Yesus pun memerintah kepada Maria Magdalena, disuruh untuk pergi kepada saudara-saudara Yesus dan mengatakan kepada mereka bahwa sekarang Yesus Kristus akan pergi kepada Bapanya dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Pergi dengan maksud menyampaikan perkataan Yesus Kristus atau menyampaikan pesan lebih penting daripada menyentuh dan memeluk Yesus sebagai ungkapan rindu untuk kepentingan pribadi dari Maria. Hal yang terpenting di sini, bagaimana Maria harus merespons, menjawab perintah yang disampaikan oleh Yesus untuk pergi menjumpai saudara-saudara Yesus dan menyampaikan kabar sukacita itu bahwa dia, Yesus Kristus, akan pergi kepada Bapanya yang di sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, yang perlu kita renungkan dan perhatikan dalam ayat yang disampaikan oleh Yesus Kristus ini adalah untuk menunjukkan hubungan yang intim, hubungan yang akrab, hubungan yang penuh cinta dan kasih yang harmonis antara Bapa dan Anak sebagai satu hakikat yang tidak dapat terpisahkan. Bahkan pernyataan Bapakku, Allahku menunjuk pada hakikat hubungan antara Yesus Kristus dengan Allah Bapa yang membedakannya dari hubungan yang antara Maria dan murid-murid yang lain. Itulah sebabnya mengapa Yesus Kristus tidak mengatakan Bapa kita dan Allah kita, melainkan Bapakku, Allahku, Bapamu, dan Allahmu dalam ayatnya yang ke-17. Dan karena itu perlu kita memahami dan garis bawahi bahwa Kristus Yesus sebagai sang pengantara kepada Bapa di sorga. Bahkan juga Yesus Kristus menjadi sang tabib guru, juru selamat, kekasih jiwa bagi setiap orang yang percaya. Dan marilah kita menjadi Maria Magdalena yang terus bersaksi tentang kebangkitan Kristus, walaupun tadinya Maria Magdalena terperangkap dengan suasana sedih karena ia mengira Kristus tidak bangkit. Kristus bangkit, manusia gereja orang percaya menjadi dan memiliki kemenangan di dalam Dia. Dan kiranya kita terus bersaksi bahwa Kristus lahir, mati, dan bangkit, naik ke sorga dalam rangka memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sebagai gereja orang percaya kini di sini dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang telah menganugerahkan putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kristus yang sudah rela mati, bangkit naik ke sorga, dalam rangka memberikan kemenangan kehidupan yang baru bagi setiap orang yang percaya. Dan karena itu pakailah kami
sebagai gereja orang percaya yang sudah menikmati kemenangan kebangkitan Kristus yang hidup itu, untuk terus setia dan taat, memberitakan, menyampaikan kabar sukacita Injil keselamatan dalam kehidupan secara pribadi, dalam kehidupan secara bersama, di tengah-tengah jemaat, masyarakat, dan dimanapun kami pergi dan berada. Kiranya kami pun tetap menunjukkan sikap setia, sikap taat, tunduk dan takut hanya kepada Kristus, satu-satunya Sang Penolong, perisai yang membawa sukacita, damai sejahtera, dan berkat dalam kehidupan kami. Diberkati kami sebagai jemaat Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moriati Kalabaru, dari kolom 1 sampai kolom 29, dari anak kecil, pemuda, remaja, sampai orang tua lanjut usia. Diberkati kami ketika kami dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sukses, dalam keadaan gagal, dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Siapapun kami dengan berbagai profesi, dengan berbagai talenta, kiranya kami boleh pakai untuk terus menyaksikan bahwa Kristus hidup dan Kristus bangkit untuk memberikan kemenangan bagi dunia dan manusia yang berdosa. Karena itu keseluruhan kehidupan kami, baik kami sebagai abdi negara, sebagai abdi swasta, sebagai tukang, sebagai pedagang, sebagai TNI Polri, sebagai mereka yang bertugas di bidang kesehatan, dokter, juru rawat, tapi juga orang-orang yang Tuhan pakai sebagai hamba-hamba Tuhan, para pendeta, diaken, penatua, tim multimedia, dan semua yang terlibat di dalamnya termasuk kostor, pegawai gereja, dan komisi-komisi kerja, tapi juga panitia pembangunan Waleh Bumotik, Pastori 3, kantor jemaat, kantor wilayah, dan kantor serbaguna. Kiranya Tuhan akan terus pakai mereka semua. Biarlah hikmat sukacita yang daripadamu Tuhan Engkau berikan, agar segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kami boleh melakukannya dalam tanggung jawab iman, terus bersorak-sorai dalam kemenangan iman, tetapi juga terus mengagungkan dan memuliakan Engkau dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami, Tuhan juga memberkati. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang bersuka cita atas ketambahan usia setahun, apakah itu pribadi maupun hari ulang tahun perkawinan, Tuhan kuduskan kegembiraan dan sukacita yang mereka alami dan nikmati. Dan biarlah dalam kehidupan ini Tuhan terus mengarahkan mata iman kami untuk tertuju kepadamu, memuliakan dan mengagungkan Engkau, tetapi terus hidup mengucap syukur. Karena apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan, apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini, Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Tuhan selalu ada beserta dengan kami, kini, di sini, dan sampai selama-lamanya. Miringkanlah telingamu atas doa permohonan kami sampaikan kepadamu, berimankan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Sambil juga kami mau berdoa bagi pendengar yang setia renungan harian keluarga, di mana saja mereka pergi dan berada. Tuhan juga tetap ada bersama dengan mereka, dan apapun yang mereka rindukan, apapun yang mereka rencanakan, dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan jualah yang membuatnya itu semua sukses dan berhasil. Terpujilah Engkau ya Tuhan, inilah kami yang meminta, yang memohon, yang bersyukur kami sampaikan kepadamu, berimankan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kita di sepanjang hari ini tetap ada dalam genggaman tangan Tuhan, tetap kuat semangat, dan tetap hidup bergantung di dalam kuasa dan kasih-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.